Oke ya guys ya, sekarang hari Senin ya. Hari Senin kita melakukan trade di market forex. Di sini saya melakukan entry di XAUUSD, tapi agak terlambat melakukan recordnya ya. Tapi di sini saya akan jelaskan saja kenapa melakukan entry and buy. Tadi juga sempat saya kirim outlook entry-nya di sini. Ya, mana dia? Ini dia nih. Ini nih ya. Di sini saya akan coba jelaskan kenapa melakukan entry and buy ya. Kenapa Bang melakukan entry and buy? Yang pertama kita harus cari direction dari high time frame ya. Di H1 tuh ada fair value gap. Kalau kita perhatikan di sini ada gap kecil di sini ya. Jadi kita punya direction untuk melakukan entry and buy. Cuman kenapa melakukan entryan di luar fair value gap? Kita mesti cek di low time frame lagi ya untuk memperkecil area ini. Jadi kita ke M5. Dari M5 ini kita bisa perhatikan structure marketnya. Ada breakout di sini. Kita bisa lihat ada breakout. Oke. Wait a minute. Ada breakout structure ya. Kita bisa perhatikan ada breakout resistance diikuti dengan fair value gap di H1-nya. Lalu kita mencari yang namanya order block. Order block yang diikuti inducement ya. Ini banyak sekali sebenarnya order blocknya, tapi kita coba tandai satu-satu. Oke. Kalau di H1 itu kelihatannya cuma sekedar wick ya. Jadi kita bisa sebenarnya ambil area itu. Jadi kalau kita cek di H1, kita bisa ambil wick yang ini untuk melakukan entry and buy. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi simple saja, intinya ada fair value gap. Lalu kita bisa ke low time frame untuk melakukan entry and buy. Oke, coba screenshot deh ya. Kita kirim ke grup. Udah kali 500 update posisi ya. Di sini saya melakukan entry and buy dan running sekitar 140-an. Hampir 2 jutaan lebih di sini. Saya akan coba melakukan take profit saja karena menurut saya ini udah lumayan ya, karena sudah terasa lumayan. Kalau saya cek dari bawah itu running sekitar 60 pip ya, 60 pip, 65 pip ya. Saya entry itu 0, berapa nih? 0,26 ya, 0,26. Oke, kita melakukan take profit saja lumayan. Oke, untuk sesi London session. Alright. So, sekarang saldonya menjadi 200 ya, dari saldo $50. Jadi mesti kalau ada fair value gap di M5, teman-teman tuh cek di low time frame ya, pasangan fair value gap di H1 maksud saya. Jadi kalau ada fair value gap di H1, kita mesti cek ke low time frame-nya di M5. Di M5 ini teman-teman bisa cari itu breakout dulu, break resistance. Ya, di sini kita dapat breakout resistance-nya yang ini. Lalu kita mencari order block. Ya, kita tandai aja dulu order blocknya, ada 1, ada 2, ada 3, di sini juga ada ya. Jadi ini sebagai area entry-nya kalau di M5. Jadi kita bisa memperkecil stop loss juga, memperkecil resiko entry kita juga seperti itu ya. Nah, ketika masuk area sini kita bisa langsung melakukan entry and buy. Kalau cek di H1 kelihatannya itu sih cuman sekedar wick ya. Yang ini order block yang ini nih hanya sekedar wick saja. Jadi kira-kira seperti itu, simple saja cara melakukan analisa. Cek direction di high time frame. Misalkan kalau ada fair value gap untuk nge-buy, itu kita bisa ke M5 untuk cari area entry ya. Contoh nih ada fair value gap nih contoh ya. Ini contoh ada fair value gap di H1 maksudnya. H1 lalu kita ke M5 seperti yang saya bilang tadi. Di M5 ini kita mencari breakout ya. Kita mencari yang namanya breakout. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada break resistance. Ini sebenarnya dari SMC ya, Smart Money Concept, secara tidak langsung. Ini adalah trades menggunakan Smart Money Concept. Cuman kita melihat direction dulu ya. Oke, di sini kita punya breakout. Lalu kita, yang saya bilang tadi ya, kita tandai order blocknya. Coba teman-teman cari order block. Mana tuh order block? Oke, kita dapat 1,
2, and then 3. Ada 3 area entry-nya di sini. Teman-teman bisa pilih mau masuk di area yang mana. Jadi untuk memperkecil area lah. Alangkah baiknya jika sudah ada order block ya, harus ada liquidity atau inducement-nya. Jadi kalau sudah ada breakout resisten, lalu ada order block, kita mesti lebih jeli lagi cari yang namanya liquidity atau SNR-nya ya. Misalkan di sini sudah mulai ngebentuk support ya, lalu di bawahnya ada order block. Nah, di bawahnya itulah kita ambil posisi buy, karena bisa jadi orang-orang tuh menaruh stop loss di bawah SL ini. Jadi logikanya itu seperti itu ya. Kalau ada support yang diikuti dengan order block yang sebelumnya itu sudah ada breakout resisten kayak begini, ini di order block ini kita ambil posisi buy. Kira-kira seperti itu simpelnya ya. Di sini juga entryan yang tadi kalau kita perhatikan ya, di sini sudah ada support kecil ya di sebelah kirinya, dan di bawah di sini itu ada order block. Jadi teman-teman bisa melakukan entry di sana ya. Ini masih running kencang kayaknya, tapi yang namanya day trade ya atau scalping ya, mungkin disebut scalping karena saya masuk tuh cepat, keluar juga cepat. Ya kalau kita perhatikan ya, nih berapa menit ya, ada 30 menitan ya, 1 jam lah di dalam market baru saya close entryan. Jadi saya cari cuma 60 pip atau 100 pip lah. Tapi kalau udah berasa misalkan dapat $100 ya udah close posisi aja, nggak usah terlalu tamak ya, karena kita menggunakan saldo juga kecil gitu ya. Kalau mau swing juga boleh, tapi harus analisa dari high time frame, dari daily kayak gitu ya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini ya. Setiap hari mungkin saya akan tetap update untuk konten forex Senin sampai Jumat ya. Untuk teman-teman yang mau ikut terapar Google Meet ya, via Google Meet, bisa join grup yang ini ya, gratis. Di sini juga saya sudah memberikan outlook-nya, tapi kalau di grup umum ini memang sekedar outlook saja. Untuk eksekusi marketnya saya serahkan ke teman-teman saja ya. Ada break resisten, lalu ada membentuk support di sini. Nah, kita bisa eksekusi. Oke, mungkin segitu aja video ini. Thanks for support and see you the next video, man. Peace.